Dadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi lho gurung dilaksanakno. Ya tak gak? Nggih. Proklamasi lho gurung beres. Presidenmu kate 30 meneh. Nek akad nikah gurung jelas wis gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa, pahami dulu baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Oke, ini kalimat ini hal-hal terus hal-hal mengenai, coba ayo yang hafal, kasih yang hafal, Faiz, kasih kepada yang hafal. Kalau yang pegang mic harus hafal, kalau enggak ya oke, ayo usah saya mau kasih yang hafal, ngatek SMK. Dan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ayo kurang diselenggarakan dengan diselenggarakan dengan cara sesama ngetik tempo dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. ngetik berdiri, ojo cepet ya, ngetik ya, diulang pelan-pelan kayak Bung Karno. Adapun hal-hal ngono, ayo coba, ayo gak ono, ayo ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, terus gak apa-apa yang jadi durung proklamasi ya, gitu. Pertanyaan saya sederhana, apa yang dimaksud, apa yang dipindahkan itu apa? Satu ya, sub pertanyaan 2A, apa yang dipindahkan? Kan pemindahan kekuasaan, maksudnya kekuasaan itu apa? Keuangan, otoritas kenegaraan, kedaulatan, emas, seluruhnya. Oke. Seluruhnya itu apa ya? Jajal sebutan. Telu. Kedaulatan, Ya. kekayaan, aset bangsa, kebudayaan, semuanya yang ada di Indonesia, termasuk aspek pembentukan negara yang termasuk dalam kekayaan negara, terus sumber daya manusia. Oke, wes gak apa-apa wes. Sebelumnya dikuasai siapa? Penjajah Belanda. Oke, berarti 2B dipindahkan dari siapa ke siapa? Pemindahan itu dilangsungkan dari siapa ke siapa? Dari konteks realnya dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi. Kapan pemindahan itu dilakukan? Ketika proklamasi. Loh, kalau sudah dipindahkan kenapa pakai akan dilaksanakan secara seksama? Berarti belum dilaksanakan. Kan teksnya gitu. Betul nggak? Teksnya akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkat sehingga ketika proklamasi belum terjadi. Kapan pemindahan itu terjadi? Nah, pemindahan kan udah jelas sopo nang sopo. Kapan itu terjadi, sopo nang sopo? Nggak harus dia bisa jawab sekarang. Itu takono presidenmu saiki gak iso jawab. Tenang aja, gak masalah. Aku mek ngelingno kon niku duwe PR serius. Gak iso Indonesia bangkit nek kon gak ngerti bagimu itu ya apa. Ngono ya. Tak baleni. Dari siapa ke siapa tadi ada yang bilang? Dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi ini? Pernah terjadi? Serah terima pemindahan itu? Belum lahir kan? Lah. Anek jawabannya ngono. Iya, dari kon kok sholat ping 5.
Kok jawabannya ngono meneh kon durung lah. Nun sewu, kula derek tukar pikiran nggih. Iya. Terus sepanjang yang saya tahu, saya belum lahir. Tapi sepanjang yang saya Ya, ngerti kok. Ya. nggih nun sewu nggih. BE pendapat kula mboten cocok, BE Wis agak apa-apa berpendapat to aja ade anu. ngeten. Jadi ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang mau dipindahkan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia, Jepang itu janjinya mau membantu. Makanya dibikin BPU PKI, Badan Persiapan Nasional. Oke. BPU PKI pada saat itu dia belum bikin secara detail negara ini kayak apa. Sing dibikin BPU PKI filsafat kemerdekaan. Sing dimaksud merdeka itu ya apa? Sehingga proklamasi, belum mikir undang-undang, belum mikir dasar negara, Ya. belum mikir struktur kabinet. Sing dipikir waktu itu BPU PKI filsafat merdeka. Merdeka itu ya apa? Lah, setelah proklamasi Pak Karno matur tenggene teksin niku mau hal-hal di proses secepatnya dengan seksama, hal-hal yang dimaksud itu banyak sekali, bahkan sampai akhirnya belum terselesaikan. Jadi setelah Jepang Ya. selesai itu kan Jepang kena bom, Jepang wis putus asa katanya ninggalin Indonesia. Indonesia Tetap Jepang. loh ya Ya oke. Mas itu variabel. Maksud saya kamu tuh menjawab A dulu baru B C. Ojo langsung kok ringkes kabeh. Jadi iku kedaden tegak pemindahan itu. pemindahan pemerintahan kedaden. Kapan? Dan terus di sidang PBB kan akhirnya Ya, tapi pemindahannya dari siapa ke siapa? Dari Belanda. Apakah Belanda pernah mengakui bahwa dia menjajah Indonesia? Belanda nggak mau mengakui di PBB. Belanda nggak mau mengakui. Jadi ada terjadi pemindahan tegak kayak kon nyerana motor nang kancamu ngono. Ono tegak. Terjadi apa tidak? Secara teknis tidak. Nah ya, Tapi terus secara apa? secara pengakuan internasional mengakui Indonesia merdeka. Ya. Asli ini Belanda dewe iki yo gak Terus rela. kayak apa tek iku man? Gawe tek itu pertama menumbuhkan filsafat kemerdekaan dan rakyat itu coyo Indonesia itu merdeka rek. Saiki Indonesia merdeka. Oke. Oke. Jadi secara psikologis pada saat itu proklamasi itu membakar semangat warga D. Indonesia. Begitu dengan ini saya menyatakan ya, Oke. wis merdeka ta iku? Menurut pernyataan Pak Karno Wis merdeka. merdeka. Terus C ono untuk memindahkan. Nggih. Nah, apa nih PR? Apa PR? Bukan kedaulatan, wis diproklamasikan kok ono PR. Kok ono. Wis soal kedaulatan NKRI sudah beres dengan alinea pertama. PR yang belum selesai pada saat itu soal perusahaan-perusahaan Belanda, soal wilayah Ya, oke. negara Indonesia. Ya. Dan terakhir yang dipermasalahan Belanda, utang-utangnya Belanda penyauri Indonesia. Ya. Saiki sudah dilaksanakan belum pemindahan itu? Secara teknis Belanda belum. Nah, tadi gurung beres iki merdeka. Belum beres, nasionalisasi perusahaan-perusahaan sebenarnya Oke. belum beres. Jadi kon kok mantep urip Indonesia wong nikah gurung beres kok. Yang jelas, kalau lahir teng mriki kula syukuri mawon. Ya Mas, nggak bisa kalau Anda ngurus Indonesia, Anda harus membereskan ini. Wong iki apa akad nikah gurung beres kok. Kok semua orang duwe anak sak ngono kayak itu loh. Itu yang saya maksud, belum beres sejak awal berdirinya NKRI. Kontroversi pendapatnya monggo tidak ada masalah ya, tapi ada yang belum beres dengan pemindahan kekuasaan. Nanti salah satunya tercermin pada pertanyaan berikutnya. Jadi tidak pernah terjadi toh itu. Tidak pernah terjadi. Ya wes. Jadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi loh, burung dilaksanakan. Ya tak kan? Nggih. Proklamasi loh, burung beres. Presidenmu kata 30 meneh, nek akad nikah gurung jelas, wes
Gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden, pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa. Pahami dulu, baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Kita jadi aku setuju pendapatmu kafe, tapi yang saya maksud adalah ayo didandani sik teko awal kan. Ngono lho. Oh iki gurung beres sejak. Ya oke. Misalnya pada pernyataan berikutnya nanti Anda benar-benar catat aja berikutnya. Ini tak pencoloti supaya nyambung dengan Anda. Siapakah pemilik sah tanah air? Tanah dan air Indonesia beserta isi dan kekayaannya sebelum 17 Agustus 45 dan sesudahnya. Siapa yang punya? Hakikatnya Indonesia yang punya Gusti Allah. Hakikatnya. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Secara zahir sebelum kemerdekaan Indonesia dikapling sama Belanda, berikutnya Jepang. Loh, Cara batin Indonesia ini milik Gusti Allah, ngadewe iki gelandangan gak ada apa-apa atine nang. loh. Terus tanah air ini milik siapa? Tanah air ini milik siapa? Pada saat itu secara sepihak Ini loh, miliknya. tanda bahwa kita belum mengerti Indonesia. Sing jenenge milik itu kan saiki kan IMB, apa jenenge sertifikat, ya. Itu berlaku setelah kemerdekaan. Ada undang-undang tanah yang baru, jelas ya. Lenderpo. Ya, sak durunge kemerdekaan itu udah esopol lemah. Itu misalnya saiki sing di Jogja wis, sing di stasiun kereta, ya. Tanah keraton. Nah, tanah keraton. Saiki sing tanah sak Indonesia itu udah esopol. Tanah sa Indonesia. Ojo ngomong Gusti Allah loh. Pada zaman Mojopahit ya secara kerajaan Mojopahit Waktu dengan rakyatnya. ya oke. Maka sebelum 45, sebelum 2145 ada esopol. Tuh aku pengen ngomong itu. Sebelum 45 Belanda mengklaim itu adalah wilayahnya. Kapan? Mana buktinya Belanda mengklaim? Karena Indonesia tuh waktu itu Nggak ada faktanya Belanda ngeklaim. Oh. Nggak ada. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia menurut Belanda. Oke. Belanda itu datang sebagai pemborong. Ya, Oke. sebagai apa namanya pemborong itu bahasa Kontrak tanah. kontraktor. Dia kontraktor datang ke sultan atau raja, Oke. tergantung tempatnya. Pak, saya bikinkan jembatan. Pak, saya bikinkan jalan. Saya bisa bikinkan pertanian. Pembagian pendapatannya segini sama segini. Jadi mengontrak dia. Mereka tidak pernah menjajah kita. Gitu loh. Nah, miliknya siapa? Kontrak itu dengan siapa? Kontrak dengan sultan-sultan raja-raja. Jadi siapa yang memiliki tanah air sebelum kemerdekaan? Sebelum kemudian para raja dan para sultan. Nah, ngono lho, kita tak itu dari sultan, oke? Sak Indonesia itu dari sultan dan raja-raja jumlahnya kira-kira pira sultan dan raja. Boten paham kula. Loh, berarti gak jelas ini. Nek gak jelas, loh, wong kono iki saiki tanah sak meter iso paten-paten karo tanggamu. Ya tak gak? Apa meneh tanah sak dari Sabang sampai Merauke gak jelas urusane? Terus kon gawe Indonesia kayak ini kok yo padahal gak jelas urusannya. Itu yang saya maksud. Oke? Jadi tanah itu milik raja dan sultan. Oke? Yes, did. Terus merdeka. Terus tak siapa? Setelah merdeka, Ya. karepe pemerintah pada saat itu semua satu kesatuan negara Republik. Milik negara. Milik negara. Mau kon rojo gelem tak gak? Nggih, kula nyuwun perjanjian tertulis. Ono tak gak perjanjiannya? Nggak ada. Iki lho. Nggih. Jadi gelem ta kon duwe lemah sak pulau misalnya Ternate Tidore, sak pulau iku wekmu. Terus moro-moro Indonesia merdeka. Terus moro-moro duduk kakmu. Gelem ta sultan? Moro-moro duduk dhek-dheke. Gelem ta? Nggih, nggak mau. Iya. Harus ada perjanjian. Nah, terus ada enggak perjanjiannya?
Faktanya enggak ada. Ya, berarti beres enggak masalah Indonesia itu? Beres enggak? Belum beres. Jadi kalau enggak Indonesia ini? Aku nggak kepingin Indonesia nggak bisa beresi masalah ini, ganti oksidannya duk no teko langit sapi itu podo ae. Nek kon gak bisa beresi masalah itu, mulane aku mau pesan yang dipindahkan apa saja, yang berupa dolar berapa, yang berupa emas berapa ton, ya, yang berupa tanah berapa, yang berupa tambang berapa, perjanjiannya gimana. Setelah tanah sebelumnya milik sultan dan raja tiba-tiba menjadi milik negara, mosok gelem harus ada transformasi land reform, betul enggak? Ada enggak? Dan reform pada waktu itu nggak menyangkut perjanjian antara raja penguasa wilayah dengan presiden. Kok tidak? Lah gelem. Saya belum lahir waktu itu. Lho, Jadi aku ngene wae, upama kon dadi sultane, dadi rajane gelem gak? kula mboten purun, saya nggak mau. Mangsamu swidak papat sultan raja ki gelem ngono. Ya nggak mau. Lah ndak mau. Tapi Lah kok saiki dadi Indonesia? pada saat itu menurut hemat saya, para raja dan para sultan itu punya rasa legowo. Dikekno kabeh. Bukan dikekno Ya terus kabeh. apa? Legowo. Legowonya nyata nggak nul. Iki rakyatku, mikir rakyatnya. Ya. Rakyatku ki wis biyen wis susah dijajah. Saiki wis merdeka dari satu negara kesatuan. Ya, oke. Intinya semua milik raja dikasih Indonesia gitu. Menurut kon? Enggak. Kalau saya jadi rajanya ya enggak mau. Lah ya, Harus ada menurut perjanjian. sampean raja-raja Nusantara gelem tak gak? Enggak mau asline. Ah, aslinya enggak mau. Contohnya konflik-konflik yang muncul. Makanya terus ngene Dik. Kita ini nyari bersama, itu aku berdebat karo kon. Oh, gitu. Kita mencari bersama. Boleh api. Menurut kon, nek kon sing dadi sultan, moro-moro Indonesia merdeka, terus semua milikmu jadi milik negara. Kilo tagak kon. Boten rela. Kan jadi harus ada perundingan iki ya apa transformasi hak tanahnya bagaimana kan gitu. Nggih. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti halal enggak ini sekarang? Saya bukan MUI yang memutuskan halal haram. Ya enggak berani jawab. Ngene lho, kon ku nek kate nang doli gak usah nang MUI sih. Lah, Kon langsung ro nek nang doli ku haram ngono lho. Mosok halal haram ngenteni MUI. Begitu tidak sah, tidak logis ya, curang berarti tidak mulai kok dadi MUI sih kon. hakikatnya kalau kedua pihak ada sesuatu dan satu pihak merasa tidak terima, berarti itu enggak halal. Iya. Makanya sekarang diatur ada nggak undang-undang konstitusi yang mengatur peralihan dari haknya sultan dan raja-raja seluruh Nusantara ini kemudian menjadi milik negara? Ada, enggak ada. Nggak ada toh. Enggak ada perjanjian itu. Jadi iki apa iki nyolong ta, ngeklaim ta, ngerampok ta? Ya, kalau ojo melok sedih, ojo melok kisah ngomong yo gak melok apa-apa kowe gak salah kok. Loh, saya juga ikut sedih kalau saya pegawai negeri ya. Tapi jelas ya faktanya ya. Jadi beres enggak masalah kelahiran tadi? Masalahnya enggak beres. Ya, beres toh? Beres. Oke, enggak beres. Jadi sejak awal kita itu belum beres, oke ya? Oke. Jadi soal pemilikan tanah, tambang semua sebenarnya kan juga tidak ada perjanjian yang jelas, tidak diatur secara kenegaraan. Saya kan roh, atine rojo-rojo saiki ya apa kira-kira kan gitu? Artinya rojo-rojo karepe iku bikin daerah istimewa. Dan baru mbok disahno DPR, MPR, Presiden bikin daerah istimewa. Terus apa komek Jogja dok? Karena Sebenarnya raja lain juga sama. Di Aceh kan dulunya zaman Pak Harto kan ya sempat bergejolak. ya apa komek loro? Karena yang lain nggak berani mungkin. Oh, Karena untuk dalam tanda kutip melawan kekuatan besar, kita harus punya support yang besar. Nah, raja-raja ini kan supportnya kecil. oh jadi untuk mendapatkan hak hidupnya itu harus berani gitu. Loh yang nggih no, Pak. Oh, berani melawan Berani melawan penguasa. penguasa mana? Sing rumangsa menguasai wilayah Indonesia. Indonesia. Berarti penguasa ini penjajah ya, sehingga raja-raja pada takut. Secara psikologis aslinya jajah raja-raja. Nah, Secara dohir ketoke menjajah. saya jajah tak gak? Aslinya menjajah. Sip.
iki PR loh ya, iki temenan loh iki. Meskipun mungkin gak iso jawab ngono gak masalah, tapi ojo dianggap gak ono. Ojo wong loro ati terus anggap gak loro ati. Ada PR besar. Ya tak terusin ya supaya lengkap. Pertanyaannya 2 lagi paling. Tadi pemilik sah tanah air Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sekarang ketiga. Desa ini sekarang agak sifatnya kualitatif. Apa muatan substansial UUD baik 45 maupun 2002 amandemen ya tentang pemilahan antara negara dan pemerintah? Ya, terus ngeten, aslinya pemerintah niku karyawan ini negara aslinya pemerintah itu. Karyawan. Nggih, Terus karyawan pemerintah apa karyawan? pemerintah niku kan ngeten, paribasane negara niku rumah tangga. Oke, sopo kepala rumah tangga nih? PAE. Lah, sopo? Oh, yang pemilik rumahnya. Saya nih ngomong Indonesia. Oh, Indonesia ini punya rumah tangga. Indonesia secara hakikatnya belum punya kepala negara. Kenapa tidak punya? Mergo di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya rancu antara negara dan pemerintah. Rancu. Berarti undang-undangmu itu bener gak? Aku kepingin ngomong apa nih? Undang-undang dasarmu mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara. Padahal yang kita butuhkan ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. ASN itu aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. BUMN taat pemerintah, pemerintah taat negara. Jadi negara ini balik lagi andasi kalau sikile. Oh, isin nglakoni abdi ya kuali ya. Iya. Sak kuali wong arek-arek gak melok nyambut gawe di kantor-kantor pemerintah, awakmu sing nyambut gawe di kono, ya. Ngono ya, gak apa-apa wis. Jadi Anda sendiri sebenarnya tidak setuju pada undang-undang itu. Betul enggak? Nggih, dados ngeten asline kula sejak mahasiswa mbiyen nggih mboten setuju. Wis. Sing garise nasib kok moro-moro dadi ngono. Jadi sekarang Anda punya pendapat sebagai intelektual, nek barang jelas salah dan menciptakan bencana-bencana politik, kira-kira perlu dirubah tak? Jadi salah satu PR Anda adalah membenahi kembali dasar konstitusi, filosofi, sistem kita bernegara. Memang sejak awal kita ini celaka karena jadi dia sepanjang hidupnya. Sementara bupati, presiden outsourcing. Dia cuma disewa 4 tahun. Jadi orang yang jadi ASN sepanjang hidup sampai hari pensiun itu tidak pada posisi untuk kepada outsourcing. Betul enggak?